Podcast Syariah. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Dan terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nureni Ahmad di tayangan Podcast Syariah, media berbagi ilmu pengetahuan dan informasi. Baik, kali ini saya tidak sendiri karena seperti biasanya saya ditemani oleh narasumber. Nah, tapi hari ini narasumber kita sangat spesial karena kenapa? Ini bintang tamunya kita adalah Tri Collaboration. Jadi otomatis kita akan bincang-bincang tentang banyak hal dan juga mengenai tentang dunia digital ya. Kita akan bahas tentang skill job di era digital saat ini. Baik, saya langsung saja sapa narasumber kita ya. Yang pertama ada Kak Agus Salim Maksum sebagai founder BKDN, singkatan dari Belajar Komputer Digital Belajar Komputer dari nol. Oh, sorry Kak. Ada tambahannya. Oke. Maksudnya Kak apa itu? Pengganti dari jadi kita kalau BKDN itu sebutannya Oka. Oh, begitu Kak ya. Oke. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kak. Sebelumnya Kak, saya mungkin bisa langsung tanyakan mengenai latar belakangnya saja. Boleh. Sebelum kita pindah, latar belakang dari Kak Agus sendiri ini seperti apa Kak sebelum menjadi Tri Collaboration? Ya, jadi saya awalnya broadcaster, punya radio beberapa tahun sejak 2005 sampai dengan tahun 2016. Kemudian dari tahun 2015 sampai tahun 2020 itu sempat menjadi tenaga pengajar komputer. Kemudian di tahun Oktober 2020 itu merambah ke konten kreator YouTube. Jadi saya membuat konten tentang komputer di YouTube. Dan alhamdulillah berjalan konten itu, saya juga membentuk komunitas digital belajar komputer dari nol, BKDN. Yang Ade bilang tadi itu. Jadi grupnya itu ada beberapa. Ada grup Facebook, ada grup WA, dan dari grup itu ada interaksi antara penonton dengan saya sebagai konten kreator. Jadi kebanyakan juga itu konten-konten yang saya bikin adalah hasil dari pertanyaan teman-teman grup yang masih penasaran seputar Office itu gimana. Jadi saya bikinkan kontennya, saya berikan jawabannya di sana. Nah, seiring dengan berjalannya komunitas itu, akhirnya saya ketemu dengan Pak Arsyad. Sebelumnya Kak, nama kontennya atau nama kanalnya YouTube-nya sama dengan nama saya sendiri ya, bisa Maksum. Oke. Ya, nama channel ya Kak ya. Saya tahu belum subscribe boleh. Kayaknya saya sudah subscribe. Sudah ya. Sudah Kak. Saya juga like, komen. Ya enggak apa-apa Kak ya. Jadi latar belakangnya memang jadi instruktur Kak ya. Dan mengenai tentang basic dasar mengenai komputer Kak. Ya, dasar Office. Oke. Dan sudah ada juga grup-grupnya di YouTube, di WA dan Facebook. Oke. Nah, saya beralih ke Kak Arsyad ya. Kak Arsyad sebagai founder Snever Debian ya. Snever Debian. Iya, nama ini saja Kak. Bisa. Sebelumnya Kak, latar belakang sebelum masuk di Tri Collaboration ini apa Kak? Sebenarnya yang mengawali saya kenapa saya bisa masuk ke Tri Collaboration ini, sebenarnya awalnya saya itu bekerja teknisi IT, dunia perbankan. Di perbankan. Ya. Jadi awalnya saya lihat kan semakin kesini semakin berkembang yang namanya dunia digital kan. Iya. Nah, jadi saya ambil inisiatif apa sih yang perlu dikembangkan? Saya lihat sekarang maraknya kan belajar dari rumah. Saya lihat juga maraknya YouTube. Akhirnya saya kontak ini teman-teman saya karena juga dulu sempat bergabung di lembaga khusus. Jadi saya kontak teman saya, akhirnya ketemu dan akhirnya cerita-cerita, akhirnya dibentuk ini
tapi masih 2 orang. Iya, masih dua. Jadi bentuknya ini bukan dibilang harus dibentuk dengan namanya, tidak. Iya. Artinya cuma dalam bentuk cerita-cerita Iya, biasa. Akhirnya lambat laun berjalan, ketemu lagi Pak di sebelah saya. Nanti dia jelaskan sendiri deh. Oh begitu Kak. Jadi memang awalnya itu dari pekerjaannya Kakak sendiri ya? Iya betul. Dan sampai sekarang juga masih aktif di pekerjaan saya juga. Oh masih. Iya, bukan berarti artinya saya masih artinya masuk ke ranah YouTube atau komunitas ini saya tinggalkan kerja saya tetap. Iya. Oh iya, jadi memang sebagai mengisi waktu luang. Iya, mengisi waktu luang, mencoba sesuatu hal yang baru. Wes luar biasa. Nah, saya beralih ke Kak Rasdin ya, selaku kreator Power Slide. Masya Allah luar biasa ya. Ya bisa kita lihat semua Kak. Apa kabar Kak? Alhamdulillah Kak ya. Iya kan. Ya, supaya teman-teman juga bisa perhatikan ya, karena kita di sini masih iya, langsung live juga. Oke. Nah, sebelumnya Kak latar belakang ya sama kayak Kak Agus Salim sama Kak Arsyad ya, Kak Arsyad juga latar belakang sebelum menjadi Tri Collaboration Kak. Itu seperti apa Kak? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Iya. Sebelum pertama kali lagi nih. Oh, iya. Jadi, latar belakang saya adalah kreator Power Slide. Belajar desain dengan PowerPoint setahun yang lalu, yang kemudian pesertanya secara online sih, secara online, ataupun berbayar sebenarnya berbayar semua 100% berbayar. Karena memang komersil ini. Iya. Pesertanya sekitar 350 kalau nggak salah. Ada dari sebuah kelas desain dengan kelas animasi itu semuanya di PowerPoint sih, 100% PowerPoint. Setelah itu mungkin setelah 2021 saya mungkin karena ada beberapa kegiatan, ada proyek desain, jadi saya hentikan untuk proyek desain. Tapi setelah itu saya ketemu dengan Kak Agus dengan Pak Arsad untuk Tri Collaboration. Iya. Oh iya. Saya mau desain, dengan Pak Arsad di networking, apalagi sekarang Pak Agus itu di komputer. Oh iya. Oke, jadi memang masuk ya Kak, artinya lebih ke digital semuanya dan terbentuknya ini memang secara tidak sengaja begitu Kak? Secara tidak sengaja bisa jadi, tapi bisa juga disengaja. Oke. Nah, ini menarik ya karena menjadi Tri Collaboration dan kita akan bahas tentang di era digital sekarang ini. Nah, ini kan Tri Collaboration Kak. Jadi gimana sih maksudnya awal mula terbentuknya dari Tri Collaboration ini? Ini memang komunitas atau seperti apa Kak? Dan juga maksud dari Tri Collaboration ini seperti apa ke depannya juga? Ini bisa dijelaskan Pak Agus saja Pak. Iya. Switch saja. Oke. Saya jawab saja. Jadi sebenarnya asal muasal ini Tri Collaboration sebenarnya bukan dibilang kita rencanakan, ini bagaikan air yang mengalir lah. Oke. Iya, berjalan. Jadi dasarnya ini sebenarnya adalah dari YouTube. Tanpa munafiklah ini masalah YouTube sebenarnya kan kedepannya ini kan saya lihat ini semakin berkembang. Ujung-ujungnya kan pasti dari segi finansial menambah income kan. Iya betul. Akhirnya saya ketemu sama ini teman lama saya di lembaga kursus dulu, karena beliau sudah mahirlah dalam dunia konten kreator. Ini saya ketemu, saya cerita ini gimana nih caranya, kenapa bisa YouTube-nya bisa berkembang pesat, akhirnya bisa dapat income yang banyak begitu pesat juga. Dia bilang ini ada tekniknya. Saya coba maramu, akhirnya tahu caranya seperti ini. Saya coba masuk ke ranahnya. Tapi dalam ranahnya itu akhirnya kita cuma berdua ini. Akhirnya kita cerita cuma dua orang terus. Saya bilang ayo kita buat sebuah semacam kegiatan inilah digital learning lah. Tapi ini pada saat itu belum ada nama. Belum ada nama. Akhirnya kita coba meramu, kita tidak tahu bisa cuma berdua, kita tidak tahu konsepnya gimana. Akhirnya kita pikir kita cari orang nih.
lambat laun yang ditemukan Pak Rasdi sendiri ini adalah sebenarnya Pak Agus, teman Facebook. Sebenarnya kita tidak tahu ini siapa beliau ini. Ini teman Facebook. Saya tambahin dulu. Cuman terkenal. Cuman gini, ada yang unik dari pertemuan kami dengan Pak Rastin itu, karena sebelumnya kan saya dengan Pak Rastin itu ternyata sudah lama berteman di Facebook, sudah sering baku komen, baku like, sudah sering baku intip, tapi nggak pernah ketemu langsung. Jadi pada saat itu saya iseng komentar di statusnya, gitu kan, kemudian minta nomor WA lewat Messenger, direspon sama beliau, dikasih nomor WA, kasih nomor WA, terus saya chat, gitu kan, saya undang ke rumah, ketemuan bertiga, gitu kan, bikin janji ketemuan, datang beneran, siang-siang pada saat itu saya masih ingat. Jadi kita ngobrol, jadi konsepnya masih sama, masih seputar YouTube gitu. Jadi belum ada pemikiran bilang collaboration. Itu sih ceritanya ketemu dengan beliau itu. Pada tahun berapa Kak terbentuknya ini Collaboration? Berarti terbentuknya awal Maret sih. Awal Maret, tahun ini. Berarti memang untuk ketemu dengan Kak Rasdin ini sama Kak Agil, Kak sungkan ngomong bapak. Memang ini bisa dibilang berarti korban Facebook korban Facebook, tapi positif positif karena membahas tentang di zaman sekarang. Entah apa dia yang merasukinya sehingga bisa terajar. Dia juga saling stalking sama Pak Agus. Tapi sebelumnya silakan diminum dulu kopinya Kak. Tapi sebelumnya Kak Rasdin ini kan diajak sama Kak Agus, sempat berpikir ada apa ya, maksudnya kenapa diajak begini ya kan, sempat kepikiran apa pada saat diajak Kak Agus? Pertama sekali waktu diajak kan juga agak heran sih, karena barunya ada orang yang ajak saya sih. Baru diajak. Ada yang ajak. Biasanya orang yang diajak itu biasa ke kafe kemana. Iya. Ke rumahnya jadi sebenarnya kenapa? Iya. Baru Ini sekarang terbuka ya rahasianya. Jadi kalau untuk PKN ini nggak ada pikiran maksudnya bagaimana kedepannya menjadi kolaborasi. Kan memang hanya fokus di YouTube sih, konten-konten itu, apalagi memang YouTube sih sudah harus betul itu kreatif, mungkin saya pikir jadi ini menjadi kembali setelah diskusi-diskusi dengan Pak Agus. Memang bisa dibilang bersyukur juga kayak bisa bertemu dan kan sudah terbentuk 3 kolaborasi ini Kak. Apakah bisa ditambah lagi personilnya, artinya kita buka komunitas baru atau misalkan seperti apa ke depannya Kak? Jadi Trikolaborasi ini. Namanya trikolaborasi ini kan artinya itu 3 orang yang berkolaborasi dalam keilmuan yang berbeda. Seperti beliau ini teman saya Pak Agus, senior saya juga. Ini dia mahir dalam aplikasi perkantoran. Apapun yang Anda kasih pasti. Ahlinya perkantoran, apalagi mentoring di lembaga kursus. Apalagi kalau di samping saya ini adalah orang desain. Desain dalam bentuk gambar, animasi atau video. Jadi sudah ada. Kemudian saya sendiri ini itu cuma seputar di dunia networking. IT. Mungkin agak berbeda dari agak di luar jalur dari yang pada umumnya. Karena saya konteksnya itu khusus. Seperti IT network itu kan khusus, IT managed service itu kan khusus seperti itu. Jadi kenapa tidak kita coba untuk meramu, kita gabung ini keilmuan. Jadi sehingga lahirlah yang namanya kita konsep pertama itu digital learning. Artinya kita mengajarkan kepada orang yang pertama mulai dari aplikasi perkantoran, networking sama desain itu kita ajarkan melalui internet. Kan sekarang kan zaman corona kan. Betul. Zaman corona harus orang di rumah. Yang belajar kan sekolah kan pada tutup libur. Dihimbau untuk belajar dari rumah. Kenapa tidak kita berbagi nih? Kita punya skill, bagaimana kita bisa berbagi? Untung-untung kita dapat berkah. Betul. Mengenai tentang dunia digital. Betul. Karena memang sekarang digital ini memang menggila Kak.
Menggila. Jadi intinya kan sebenarnya sekarang, karena ini kan maraknya dunia teknologi. Sekarang konsepnya bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Nah sekarang kan maraknya dunia teknologi kan biasa disalahgunakan orang. Seperti kan ini saya minta maaf, saya tidak salahkan. Ini ada beberapa orang fokusnya di game saja. Dikasih uang untuk beli data belajar dari rumah, ujung-ujungnya main game, tidak dimanfaatkan kan? Seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Tapi bersyukurlah orang-orang yang paham dunia pendidikan, dia pergunakan semacam itu. Jadi sehingga kan konsep begini, kita bikin saja nih, kita bagi ilmu secara gratis dari lewat internet media sosial. Siapa tahu Pak Agus mau tambahkan? Iya. Mengenai collaboration. Iya. Jadi sudah tadi dijelaskan sama Pak Arsad, saya tambahkan saja sedikit. Collaboration itu sebenarnya penamaannya itu boleh kami bilang mengalir begitu saja. Kenapa? Karena hanya butuh waktu beberapa menit saja, nama itu akhirnya jadi. Nggak butuh waktu banyak, nggak butuh waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Begitu kita ngumpul, begitu kita diskusi, ketemu, lanjut di chat WA grup, jadi gitu, sudah ketok palu jadi. Jadi memang pada saat pertemuannya juga singkat, pada saat membahas kedepannya juga ini sangat singkat. Betul. Sekali ya. Terus juga kedepannya kira-kira visi misi yang betul-betul visi misi yang betul-betul tujuan target dari collaboration ini seperti apa? Ya, silakan Kak. Collaboration ini sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan. Dan memang kita rutinkan. Yang pertama itu kegiatan webinar online setiap per pekan. Webinar. Jadi sudah sampai 5 kali sebelum puasa kemarin. Sampai puasa juga pernah. Puasa 1 kali sebelum lebaran. Pernah ada. Live atau di aplikasi Zoom dengan Google Meet, tapi kita kebanyakan pakai Google Meet. Jadi nanti setelah ini mungkin minggu pekan depan kita akan adakan terus, dan materinya insya Allah materi yang sistematis, misalnya dari awal betul dari nol, dan kita bilang belajar komputer dari nol dengan desain dari nol, jaringan dari nol, kita bertahap. Jadi per pekan kita akan adakan selalu kegiatan webinar. Jadi baru teman-teman mungkin mahasiswa, teman-teman yang ingin bergabung boleh silakan. Nanti akan ada selalu flyer pengumuman untuk jadwal-jadwal webinar kita. Pernah juga 1 kali kita kerjasama dengan pertemuan online bekerjasama dengan salah satu komunitas offline itu komunitas difabel. Belajar jadi kita berbagi ilmu masalah komputer di komunitas difabel juga. Berarti secara offline. Jadi kita untuk saat ini sebenarnya collaboration di situ. Kita fokus di online-nya pembelajaran via online. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal yang harus kita isikan materi melalui offline. Jadi memang kita manfaatkan yang ini difabel, artinya kan lewat gadget begitu Kak. Artinya kan zaman sekarang kan memang berpengaruh sekali. Terus Kak, kira-kira ini skill apa yang perlu kita upgrade supaya kita tidak tertinggal di zaman sekarang ini kira-kira Kak? Dari collaboration sendiri Kalau dari skill sih saya rasa sekarang orang pasti sudah tahu semua. Kenapa? Karena kan zamannya dunia digitalisasi. Semuanya kan open di internet. Sisa kita bagaimana memanfaatkan, kita mempelajarinya di dalam sini. Jadi saya sambung dari tadi pembicaraan Pak Rasdin, ini mengenai webinar. Webinar kita ini sebenarnya kita lakukan agendakan tiap minggu. Dan selang-seling, katakanlah minggu pertama itu dari Pak Agus untuk membawakan materi aplikasi perkantoran. Minggu kedua dari networking saya sendiri. Di minggu ketiga dari Pak Rasdin untuk desain. Kemudian itu kembali lagi. Nah ini kita bagikan secara gratis, tidak ada bilang pungut biaya apa segala macam. Yang mau ikut silakan. Nah, jadi yang kita lakukan secara online webinarnya itu sudah 5 kali
Ya. 5 kali. Yang offline yang tadi dijelaskan Pak Raskin itu 1 kali, yang secara offline itu kita kerjasama dengan komunitas difabel. Iya. Kita berbagi mengenai masalah komputer, Iya. berbagi masalah komputer. Iya, mulai dasar-dasarnya dulu. Dasar-dasarnya. Karena memang yang seperti PowerPoint, Microsoft itu memang sangat perlu memang sekali. sederhana tetapi dibutuhkan. Iya, Itu saja. betul sekali. Oke. Tapi Tri Collaboration sendiri ini sudah memang ada tempatnya, artinya sudah ada kayak secret kah atau di mana seperti itu? Kantornya atau sekretnya sebenarnya Tri Collaboration mengudara. Oke. Iya, itu saya kantornya. Di mana-mana Artinya di mana-mana ada. Iya. Karena sebenarnya ini kan komunitas, bukan kantor, bukan perusahaan, bukan lembaga. Ini adalah komunitas. Dimanapun kami berada, kita selalu bersatu dalam Tri Collaboration. Oke. Iya. Di samping itu ada sedikit saran atau masukan tentang dunia digital saat ini atau seperti apa? Bagus. Saya lagi. Iya. Silakan. Untuk dunia digital, kalau dari saya kan fokusnya di dunia pendidikan, utamanya itu kayak tenaga pengajar, guru. Guru-guru kita itu kan mereka juga perlu kemampuan basic, kayak misalnya bagaimana membuat karya tulis ilmiah, bagaimana cara membuat media pembelajaran. Nah itu nanti bisa didapatkan lewat webinar yang kita selenggarakan, salah satunya. Jadi bidang pembelajaran yang mereka bisa peroleh dari webinar kita itu adalah bidang aplikasi perkantoran atau Office. Nah di situ kita ajarkan. Jadi harapan saya dan harapan kami maksudnya dari Tri Collaboration, semoga dengan kehadiran kami itu bisa memberikan manfaat kepada semua kalangan. Semua kalangan ya Kak? Semua kalangan. Jadi tidak ada pembatasan kalangan manapun, usia, kemudian pekerjaan, pokoknya apapun itu. Karena kita berbicara kalangan ya. Jadi semua kalangan itu bisa berpartisipasi dan bisa mendapatkan manfaat yang sama. Makanya kita berupaya ambil bagian itu untuk bisa menyebarluaskan. Jadi teman-teman yang menyaksikan juga mungkin bisa membantu share gitu informasinya supaya semakin banyak yang tahu keberadaan Tri Collaboration. Kan Tri Collaboration ini kan ada di Sulawesi Barat. Apakah ini kan komunitas digital Kak? Apakah masih ada dari Kakak ini sendiri? Maksudnya komunitas yang digital Kak di Sulawesi Barat? Ada satu komunitas yang sebenarnya itu lebih dulu ada sebelum Tri Collaboration yang melahirkan Tri Collaboration komunitas itu. Cikal bakal Cikal bakal. Sebenarnya itu sudah ada dari salah satu komunitas, yaitu tadi yang kita ceritakan awal mula kita bertemu itu kan di YouTube. Dan kami juga satu naungan juga, artinya kita juga menaungi salah satu komunitas di Mamuju namanya KYM. Komunitas YouTuber Mamuju. Iya, ada juga ada komunitasnya. Nah, ini seperti apa Kak? Maksudnya apakah termasuk semua ini Kak? Termasuk ada hubungannya juga dengan Tri Collaboration atau gimana? Ada. Kenapa saya bilang ada? Karena kami bertiga juga konten kreatornya. Astaga. Jadi kita juga punya channel masing-masing. Jadi kita membina teman-teman kreator, teman-teman YouTuber pemula ataupun YouTuber profesional yang sudah lama tapi sudah cukup vakum gitu kan di dunianya, untuk sama-sama lagi menghidupkan channelnya lewat optimasi YouTube. Fitur-fitur YouTube itu merangkul kembali. Betul. Jadi kita adakan pelatihan, kalau nggak salah kita rencana itu 2 pekan sekali. Sekretnya juga sudah ada. Jadi nanti kita akan mengadakan pelatihan secara offline di sana. Sekretnya. Tapi kalau KYM sendiri memang ini kan komunitas. Apakah ada kayak ketuanya begitu atau berjalan seperti biasa saja atau gimana Kak? Kurang lebih sama dengan Tri Collaboration. Nggak ada dibilang ketua, jadi kita sama-sama jalan aja satu komunitas satu ini. Intinya untuk kalangan siapapun ini terbuka Kak? Kalau KYM terbuka. Iya maksudnya bagi orang-orang yang belajar tentang dunia YouTube, ya kan pokoknya bisa konsultasi Kak atau misalkan bergabung juga. Yang penting ranahnya YouTube. Jangan ranah yang lain lah. Kalau Instagram bukan kamarnya lagi mungkin ya. Kalau Instagram kita YouTube fokusnya.
Oke, apakah ada tambahan lagi Kak? Atau seperti apa? Barangkali jadi collaboration bukan hanya sebatas nama Tri Collaboration yang kita menutup untuk Tri Collaboration yang sebatas nama yang memang hanya 3 orang Tri yang 3 Tri Collaboration, maksud 3 kolaborasi yang dibilang itu terus yang hanya kita tidak menerima orang lain. Sebenarnya itu hanya Tri Collaboration hanya merek atau slogan yang kita sebenarnya tidak membuka untuk teman-teman yang barangkali yang ahli digital, yang ahli yang punya profesi atau punya skill yang bisa dibagikan kepada masyarakat Mamuju khususnya dan mungkin masyarakat umumnya untuk saling berbagi bersama kita komunitas Tri Collaboration. Mungkin ada teman-teman yang mungkin kami mau berbagi ilmu begini digital ini, kita sangat terbuka Pak. Melalui pintu Tri Collaboration. Apa ada fanpage maksudnya jika ada kontaknya seperti itu. Betul, untuk fanpage-nya sedang diproses minggu depan, soalnya akan launching dengan Tri Collaboration dengan alamat fanpage tetap Tri Collaboration. Dengan YouTube Tri Collaboration. Dengan website tricollaboration.com. Sementara di insya minggu depan akan launching. Jadi kita rencana mau sedikit saya tambahan ya. Mengenai Tri Collaboration ini kan kayaknya masih prematur sih, masih baru sekali. Jadi sebenarnya kita sudah launching namanya. Itu lewat webinar. Itu lewat media digital. Tetapi untuk launching aslinya kita ini adakan di tanggal 1 nanti. Jadi semuanya sebenarnya sudah ready semua, tapi belum saya publish apa segala macam karena kita mau bersamaan di tanggal 1 Juni. Jadi di tanggal 1 Juni. Kita saling bisa kok. Oke. Dicatat Pak Rasmin. Tanggal 1. Mungkin sampai di sini saja ya. Atau ada tambahan lagi atau? Sempat yang mau bergabung sih nanti jangan flare ada kegiatan kolab biasa, ada kegiatan Tri Collaboration. Jadi kalau untuk mengetahui kegiatan Tri Kolaborasi untuk berikutnya apa yang dilakukan Tri Kolaborasi, itu cek kita punya Facebook, pasti ada playernya salah satunya. Oke. Jadi atau kita gabungan semua. Jadi memang nanti ada informasi informasi lanjutnya. Informasi di medsos atau di kontak WA sih. Oke, pesan dan kesannya bagi anak-anak muda yang bisa dibilang supaya memperdalam bagi kan biasanya ada yang sudah tahu sedikit tentang dunia digital. Bagaimana supaya anak-anak muda di zaman sekarang bisa upgrade lagi, ini dari Kakak. Maksudnya sarannya satu kali saran lagi. Saya cuma simpel, gunakanlah internet dengan positif. Kemudian manfaatkanlah di dunia digital sebaik mungkin. Itu saja. Nah, mungkin sampai di sini saja bincang-bincang kita. Bagaimana Kak, sudah puas memberikan informasi? Apalagi ini kan banyak dinonton juga sama anak-anak muda, apalagi mahasiswa juga, ya kan? Mungkin sampai di sini saja informasi yang bisa disampaikan dari Tri Collaboration hari ini, dan saya ucapkan pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.